Oh iya, opening dulu. WhatsApp. Hanya sensasi, perempuan banyak muda, anak banyak juga, jalan tutup mata, uang dan ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam kita semua. Yang saya hormati Bunda Segera tadi selaku dosen pembimbing mata kuliah kesehatan reproduksi dan teman-teman sekalian yang Allah berbahagia. Amin. Saya Arif Setiawan akan menyampaikan suatu topik dengan judul implementasi pendidikan kesehatan reproduksi. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, apa itu implementasi? Berikutnya adalah upaya internal pendukung kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga adalah manfaat internal dan eksternal daripada implementasi data reproduksi tersebut. Berikutnya, implementasi menurut Haji 2020 merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai. Berikutnya, kalau kita ambil garis besarnya di dalam mata kuliah ini, implementasi daripada hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan ini. Berikutnya, mengulas ketika kita dipaparkan materi oleh bunda kita konsep mengenal diri sendiri. Konsep mengenal daripada diri kita sendiri merupakan suatu landasan utama untuk kita beranjak menuju hal yang lebih baik. Jadi kita harus mengerti diri kita, kekurangan diri kita, dan apa yang menjadi potensi dalam diri ini. Berikut kemarin itu kan sudah ditayangkan satu persatu, siapa kamu, dari mana kamu, untuk apa kamu di sini. Dan saya pikir teman-teman sudah sangat memahami hal tersebut, dan ini merupakan fondasi awal daripada kita untuk melakukan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Berikutnya, perubahan emosi, perubahan tubuh, pertemanan, gender. Perubahan emosi sejatinya merupakan hal lumrah daripada manusia karena kita memiliki yang namanya hati, dan hati berfungsi sebagai mengatur ekspresi dari apa yang kita dapatkan entah dari orang lain maupun keadaan sekitar. Berikutnya, perubahan tubuh. Kita akan bersama teman-teman dari kita kecil, remaja hingga dewasa. Perubahan tubuh kita mulai dari fisik yang terlihat dan suara kita itu ada tahap-tahapannya. Dan berikutnya adalah lingkup pertemanan. Baik atau buruknya suatu individu dapat ditentukan oleh lingkup pertemanan yang ia tempati. Dan pertemanan ini memang sejauh ini sangat berpengaruh terhadap siapapun itu, teman-teman sekalian. Maka dari itu kita harus memilih dan memilah. Adapun kita memiliki teman yang kurang baik, tapi kita dapat menyaring hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang tidak baik. Gender sendiri adalah merupakan karakteristik kita. Kan sebagaimana kita ketahui, ada laki-laki yang sedikit halus, ada laki-laki yang kasar, begitu juga perempuan ada yang terlihat tomboy dan sebagainya. Itu kita sudah pelajari di materi kali ini. Berikutnya, hukum hak-hak seksualitas. Kemarin kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini memiliki hak dalam berhubungan dengan orang lain, terkhususnya pasangan kita. Berikutnya, seksualitas dan cinta. Di antara dua komponen ini, mengingat lebih lanjut bahwasanya keduanya tidak dapat dipisahkan antara seksualitas dan cinta dan seksualitas. Keduanya harus seimbang. Berikutnya, tadi itu penyakit kelamin yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nurma. Saya kira kita sudah insya Allah memahami terkait penyakit kelamin. Dan berikutnya, narkoba dan dunia remaja. Saya ini tidak kelihatan ya. Ada satu artikel, teman-teman sekalian, bahwa ini dari Jakarta Islamic Center disebutkan bahwasanya Indonesia sedang darurat narkoba. Ini Ahad 3/11/2024, baru-baru saja bahwasanya Indonesia ini darurat narkoba.
berkembang, terlebih-lebih di anak untuk melanjutkan bangsa ini, anak-anak kecil yang di usia sekolah seperti itu. Dan kita sebagai pengurus bangsa yang mendapatkan materi ini sudah memulai dengan sosialisasi, sebagaimana kemarin menjadi tugas per kelompok yang telah ditugaskan oleh Bunda Sugiyati, dan merupakan hal mulia dan langkah awal yang memang sepatutnya kita jalankan. Berikutnya adalah upaya internal mendukung kesehatan reproduksi untuk laki-laki. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Berikutnya, menjaga berat badan, menjaga testis tetap sejuk, menghindari paparan racun, mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga, sunat, menjalankan gaya hidup yang sehat. Itu poin-poin besar yang harus kita lakukan. Berikutnya, upaya internal untuk perempuan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, terutama saat menstruasi. Berikutnya, menjaga kelengkapan darah kewanitaan, memilih celana dalam yang mudah menyerap keringat, mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci organ reproduksi, dan yang terakhir membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan. Laki-laki kebersihan menjadi poin utama dalam upaya yang dapat kita lakukan. Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kesehatan. Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah agar setiap individu dan pasangannya dapat menjalani proses reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, manfaat internal eksternal apabila menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi memiliki banyak manfaat, di antaranya pertama, mencegah penyakit. Menjaga reproduksi dapat mencegah penyakit menular seksual, infeksi saluran kulit, dan infertilitas. Berikutnya, memiliki kehidupan seks yang aman dan memuaskan. Antara ini adalah memiliki kemampuan untuk bereproduksi dengan baik. Berikutnya, manfaat eksternal dapat menjadi penghubung pengetahuan terkait kesehatan reproduksi untuk orang lain. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya buah apabila tidak disebarkan, apabila hanya kita yang menikmati, sedikit pelit, dan itu merupakan hal yang tidak baik, karena ilmu itu harusnya kita sedekahkan. Begitu halnya dengan manfaat eksternal ini. Nah, sudah. Terima kasih. Sudah demikian teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Bunda bertanya boleh? Nah, di situ tadi Anda menyebutkan, tolong ya. Di situ tadi Anda menyebutkan ya, bagaimana kita mencintai diri sendiri. Setelah paham kita ini dari mana, akan kemana, itu pas apa enggak? Pas. Ya, dari mana dan akan kemana, ya kan? Tentunya kita kalau sudah paham, memahami diri kita menjaga ya Mas ya. Salah satunya menjaga kesehatan reproduksi untuk laki-laki kan sudah jenengan sebutkan tadi. Nah, yang Bunda tanyakan tentang kesehatan reproduksi yang ada hubungannya dengan ini Mas, rokok ya. Ternyata rokok itu bukan main-main loh Mas, bukan main-main. Itu bisa ke anaknya ya. Jadi asap rokok itu bisa mempengaruhi kualitas sperma, juga kualitas ovum. Yang Bunda tanyakan, bagaimana Mas? Misalnya di antara Anda ini sudah merokoknya itu sudah apa Mas? Sudah Spur. apa saya Kayak namanya? spur. Iya. Kayak takut lah ya. Kalau udah merokok nggak enak, 1 hari 4 gitu ya. Jadi kalau untuk menghilangkannya itu bagaimana Mas? Demi kebaikan bersama, kebaikan dirinya sendiri, jadi nggak sakit asma ya. Iya. Kalau rokok bisa sakit paru-paru kan ya. Paru-paru juga untuk kesehatan lingkungan. Karena kita ketahui bahwa banyak anak-anak yang jadi korban Mas, ya. Anak-anak kecil, ada yang itu yang anak kecil sampai 3 hari di ruang ICU. Kenapa? Karena gara-gara sekeluarga itu kakek, paman, bapak merokok di dekat si kecil. Nah, yang Bunda tanyakan bagaimana Mas
membuat gak tersinggung. Bagaimana? Merupakan hal yang sangat sulit menurut saya Bu. Karena efek rokok ini membuat seseorang menjadi candu, dan apabila dia tidak menggunakan rokok dalam sehari-hariannya, itu terasa akan ada yang kurang. Sedikit cerita berdasarkan pengalaman pribadi, ada sepupu saya seumuran dengan kita teman-teman. Jadi dia itu perokok aktif. Yang dapat memberhentikannya di rokok adalah peran daripada orang terdekatnya. Dia sudah beristri kebetulan. Pendukung lain daripada dia itu berhenti merokok, setiap dia selesai merokok mulai terasa sesak. Itu pun perokok akut, bahkan ketika kita memberitahu mereka, misal ada tukang iklannya merokok membunuhmu, mereka tuh dengan santainya menjawab iya membunuhmu, tidak membunuhku, seperti itu pun. Karena memang pemikiran orang seperti itu, itu ada mbak merokok udah bertahun-tahun tapi nggak apa-apa, dan hal sebagainya. Padahal terlebih daripada itu ada orang lain yang lebih riskan menerima impactnya nanti pun, terlebih keluarganya seperti yang anak-anak kecil. Nah, untuk strategi itu mulai dari diri sendiri sih Bu. Kalau rokok sudah kategori akut itu sangat susah sekali. Dan mungkin pemberitahuan saya terkait pengalaman pribadi tadi, sepupu saya itu berhenti merokok karena istrinya. Yang kedua karena dia sakit setelah merokok, sesak paru-paru. Jadi nunggu sampai dulu. Ya seperti itu Bu. Ada juga kasus mbah-mbah sakit asma, katanya dokter itu disuruh berhenti merokok, tapi ketika dia sudah mendingan kumat lagi merokok. Seperti itu sangat susah Bu. Mungkin Masnya punya trik nggak kalau mengurangi, kalau mereduksi itu menghilangkan agak sulit ya Mas ya. Kemungkinan cara meminimalisir lah, yang biasanya sehari itu 3 pak jadi 2 pak, itu gimana Mas? Menurut saya cara paling ampuh untuk mengurangi ini kan bukan biar cara berhenti, tapi mengurangi kan jadi cara berhenti merokok. Kalau menurut saya biasa kan gini, saya perokok aktif awalnya, sampai sekarang juga perokok aktif. Satu hari berapa? Satu hari saya 1 pak dulu. 1 pak berapa harganya? 1 pak harganya kalau punya saya 16.500. 16. Dulu saya waktu ini kan saya sudah mengurangi, awal-awal bisa jadi 2 pak, 3 pak gitu. Cara saya mengurangi adalah ini, saya rokok yang gak enak, saya rokok yang berat, terus perokok yang berat itu yang ini sedang. Nah, caranya saya biar kan rokoknya saya gini, boleh nunjukin apa? Rokoknya saya awal-awal itu Marlboro. Nah saya sekarang saya ganti di Marlboro, itu harganya udah lumayan tinggi. Nah itu mungkin salah satu upaya bukan dari saya atau dari pemerintah juga bisa meningkatkan harga rokok supaya teman-teman yang merokok nih bisa mengurangi. Dan juga ada juga cara lain kalau itu 16.500. Ada cara lain kalau menurut saya. Kan rokok ini ada 2, ada yang filter, ada yang kretek. Nah kalau orang yang kebiasaan filter terus berhenti, filter ini ada gabusnya Bun. Filter ini ada di belah gabusnya. Nah, sedangkan kalau yang kretek itu gak ada, jadi langsung tembakau kayak gitu. Kalau yang filter ini ada gabusnya. Fungsinya? Fungsinya buat ini, tidak langsung ke bakau yang disedot, tapi ada filterisasi dari. Nanti kalau merokok itu yang di mana Mas? Yang di sini Bu. Yang dibakar yang sini, yang isap ini, yang gabusnya. Jadi memfilter agar si bako ini gak terlalu berat. Bagi perokok. Bagi perokok. Tapi bagi yang ini sekitarnya berat ya. Ya. Tapi kalau yang kretek itu kan langsung nyedot, jadi nikotin dan bisa dibilang sausnya, perasaannya itu lebih langsung. Bedanya apa? Dirasa apa? Bedanya dirasa, terus di berat entengnya juga di rasa banyak. Yang berat maksudnya bagaimana? Yang berat itu kalau di kretek itu kan padat Bu. Ada yang padat, ada juga. Maksudnya yang ada filternya.
yang ada filternya ringan. Disedot ini ringan banget. Ringan di dada. Ringan di dada, ringan di anu juga pas sedotannya ya. Terus Juga kan ini nggak langsung ke nikotinnya kayak yang berkurang gitu. Kalau menurut saya. Jadi ada filterisasi dari si gabusnya. Jadi, tapi Anda ada niatan untuk berhenti nggak? Niatan berhenti ada. Kapan? Cepat. Nah, ini saya sekarang ada proses berhenti, tapi saya bukan di rokok, tapi ganti ke vapor dulu. Apa itu? Vape. Rokok. Vape itu kan tambah bahaya loh, Mas. Tapi itu salah satu cara biar saya berhenti merokok dan berhenti vape. Soalnya vape ini nggak ada mengandung apa? Bukan nikotin, tar. Jadi dia gak bikin kecanduan. Beda, rokok sama vape rasa juga beda. Kalau rokok bikin kecanduan, tapi kalau vape ya udah sekedar nge-vape aja. Soalnya cuma ada rasa manis. Sayang, tapi ada seseorang juga ada ya. Ada seseorang yang curhat sama bunda, dia sampai bunda sampai muntah darah sayang. Karena dia itu suka vape. Awalnya itu lihat kayak di perkumpulan, nanti meniup nanti ada ini loh Mas, asap yang bisa berbumbul warna berbentuk gitu. Awalnya dia dari sana. Jadi akhirnya dia itu nge-vape ya namanya ya. Dan ternyata dia tertanam. Berarti intinya sama bahayanya Mas, vape sama rokok itu sama bahayanya. Tetapi bagi kayak bunda sama teman-teman gak ada haknya untuk menyuruh berhenti ya Mas ya. Pulang lagi pada katanya Mas Arif, kita harus mencintai diri sendiri. Gitu ya. Pertanyaan itu nih. Oke, 2. Saya dulu. Kau dulu. Saya tanya. Enggak usah. Oh, sorry. Ayo. Saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri terkait pentingnya implementasi ESPRO. Peningkatan kesadaran diri terkait pentingnya implementasi. Yang pertama, kita harus menyetujui bahwasanya menjalankan kesehatan reproduksi di kehidupan sehari-hari kita itu akan berimpact positif terhadap kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat bukti-bukti di luar sana di media sosial, dampak-dampak dari kesalahan orang-orang daripada kehidupannya yang kurang baik dalam menjaga kesehatan reproduksi itu dapat berakibat yang paling fatal ialah kematian. Secara penuh kita harus menyetujui terlebih dahulu. Apabila kita sudah setuju, kita akan menjalankan apa-apa yang telah kita terima daripada materi kesehatan reproduksi ini. Maksudnya menyetujui bagaimana? Menyetujui bahwa semuanya yang ilmu-ilmu itu baik untuk kehidupan kita itu. Ya, terima kasih. Lagi satu lagi. Ini Mas yang dijelaskan Samen, menurut Samen langkah awal dalam pengimplementasian kesehatan reproduksinya itu gimana? Langkah awalnya? Langkah awal dimulai daripada diri kita sendiri. Yang pertama ditekankan tadi kebersihan daripada tubuh kita itu harus selalu kita jaga. Terlebih kita memilih pakaian yang kita gunakan, memilih pertemanan, dan yang kedua daripada manfaat mempelajari kesehatan reproduksi adalah mulai mensosialisasikan dan kita sudah melakukan hal tersebut melalui tugas sosialisasi seperti itu. Seberapa besar Mas pengaruh pertemanan pada kesehatan reproduksi? Pengaruh pertemanan terhadap reproduksi sangat besar. Terlebih tadi disinggung bahwasanya perokok itu berdampak banyak kepada kehidupan kita. Kita apabila berkumpul dengan orang perokok, dalam diri kita pasti muncul rasa keinginan untuk menyicipi terlebih dahulu rokok. Dan saya dulu soalnya pernah berpengalaman pribadi ketika saya SMP, ditawarin, Rif,
nggak merokok aku. Esok harinya ditawari lagi rokok. Akhirnya saya nyoba satu. Tapi setelah saya nyoba nggak cocok, sesek, nggak lagi saya merokok. Itu pertama dan terakhir. Kayak begitu. Tapi bapaknya Mas Arif nggak merokok. Bapak Bapak nggak merokok. merokok. Bapak lihat kan ada. Tidak ngerokok. Saya ngerokok. Sampai merokoknya itu dari mana? Ya itu dari pertemanan, lingkungan. Awalnya itu sampai merokok usia berapa? Awal saya ngerokok di usia SMA Memang Mas? kelas 2. Waktu itu COVID. Oh, waktu itu. Nah, Nggak sekolah kan berarti yang nggak sekolah. Habis itu kan kebanyakan nongkrong sama teman-teman, dan itu nongkrongnya di depan rumah. Tapi waktu itu cuaca lagi dingin, ya jadi itu sampai ke sana. awal pengalaman merokok itu bagaimana? Awal pengalaman ngerokok, waktu itu juga saya bisa dibilang saya lagi pusing atau depresi gara-gara faktor lain. Jadi kayak merasa enak di kan lebih parah dari cinta. Waduh. Ini mungkin salah satu pendorong biar saya tidak. Jadi ketika ada merokok ada semua gitu. Iya, juga bisa dibilang kalau udah rokok nggak bisa mikir. Kalau udah merokok, Kalau udah rokok buntu gitu. oh. Juga kalau bilang kalau sekarang udah digoreng sama kopi. Sekarang meskipun nggak ngerokok aman. Tapi kalau saya pas lagi kumpul sama gak ada yang ngerokok, saya nggak ngerokok. Tapi kalau ada teman yang ngerokok terus ngobrol saya rokok. Jadi rokok cuma sebagai jembatan saya dan umumnya nyambung gitu. Iya. Tapi ada keinginan untuk berhenti ya Mas? Ya. Demikianlah presentasi diri saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.